Dari yang gue lihat ya berdasarkan pengalaman dan orang-orang hebat di luar sana, gue lihat sih kayaknya mereka itu prefer untuk nggak langsung all in di dalam satu saham atau emiten gitu. Jadi kondisinya itu duit lu habis karena beli Porto atau Porto lu minus nih. Oke, halo guys, balik lagi bareng gue Tasya dan Gua Gideon. Oke, hari ini kita mau bahas soal portofolio nih. Gimana caranya biar maintain portofolio kita tuh tetap aman. Oh iya sih, gue punya pertanyaan buat lu sih. Kira-kira portofolio yang seperti apa nih? Kalau dari point of view lu nih, yang layak untuk kita beli atau yang layak kita hindari. Jadi kayak gimana sih cara kita pilih-pilih? Soalnya kan portofolio ini banyak banget nih aset tuh kan. Menurut gue sih ya dalam memilih sebuah instrumen atau emiten, mungkin let's say saham gitu ya, kita harus ini sih nyesuaiin juga misal sama news yang ada kayak sekarang nih lagi gencer-gencernya perang, berarti apa saham yang diuntungkan, apa saham yang baiknya dihindari dulu. Jadi itu benar-benar penting buat pantengin news yang pertama. Yang kedua juga kita lihat fundamental dari si emiten ini, apakah misalnya sesimpel kita lihat grafik dia dalam setahun atau beberapa bulan terakhir, atau kalau kita mau lihat jangka panjang misalnya berarti investnya untuk jangka panjang, kita lihat nih apakah grafik dia tuh menunjukkan kalau saham itu sehat atau kayak cuman euforia sesaat yang naik habis turun dan nggak tahu kapan naik lagi gitu. Jadi menurut gue penting tuh dua hal itu. Dari segi news kita harus tahu aware gitu apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di dunia saat ini, dan dari segi fundamental emiten atau instrumen yang kita pilih gitu. Perihal tadi yang lu bahas itu, emang lu pernah gak sih abis lu beli, lu udah seleksi nih kira-kira Porto mana yang lu beli. Terus lu misalnya beli Porto A nih Syah, ternyata di hari Senin lu beli Porto A, di hari Selasa itu turun gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu, momen kayak gitu tuh? Itu pernah banget sih ya. Kita sempat bahas juga di video-video sebelumnya kayak dalam trading ini tuh ya dalam 1 detik atau beberapa detik aja tuh banyak hal yang bisa terjadi ya, apalagi kalau market mungkin lagi volatile gitu. Balik lagi karena ibarat lagi perang sekarang, market juga lumayan volatile ya. Dalam hitungan detik saham yang ibarat mungkin lagi hijau, kayak tadi pagi nih gue lihat saham gue tuh plus lagi naik 5%, 2% deh sorry. Terus habis itu baru gue tinggal beberapa menit, dia lagi minus 0,8%, terus lari-lari ke 1% gitu. Jadi kayak selicin itu gitu kadang ya si saham ini. Jadi pernah nggak sih gue loss? Itu pernah banget. Bahkan mungkin lebih dari 20%. Itu ada momen dimana gue males buka porto dulu, kayaknya udahlah gue nggak usah liatin dulu daripada gue jadi stres atau apa, terus jadi ganggu aktivitas sehari-hari gue. Mending gue diamin dulu aja karena gue tahu ini pasti ada endingnya, tentunya endingnya oke, endingnya baik, karena balik lagi saham-saham atau emiten yang gue pilih kan juga bukan yang asal comot aja. Jadi gue percaya sih sama apa yang gue pegang gitu. Jadi lu ketika itu lagi, let's say itu kayak loss atau turun, lu mengakalinya kayak yaudah jangan dibuka dulu nih. Kalau gue untuk saat ini sih gitu ya, kayak lebih baik gue nggak buka-buka mulu kan. Mungkin kalau lagi oke gitu keadaan market, pasti kita kan akan pantengin mulu, kita juga pelajari mana yang lagi bagus lagi gitu. Cuman kadang gue pernah nemu kata-kata ini dari salah satu trader profesional. Dia bilang intinya kita tuh nggak harus selalu ngelawan market gitu. Kadang ada action terbaik kita itu juga bisa jadi diam gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu juga bisa kita consider sebagai salah satu action yang baik, yang wise gitu. Diam itu adalah emas ya berarti. Diam itu adalah emas. Kadang itu emang kayak diam aja, kita pelajarin apa yang terjadi di market ini, sambil mungkin kita prepare untuk next ketika cycle kali ini udah berakhir, apa nih next movement kita gitu. Perihal yang tadi lu siap sama dengan kekurangan, loss gitu, tapi lu pernah kepikiran gak sih dalam kondisi tertentu tuh lu bakal pilih mana? Dompet kan lu cukup sepertinya rajin ya beli portofolio. Lu lebih pilih ketika loss tuh loss banyak atau duit lu yang habis nih? Jadi kondisinya itu duit lu habis karena beli porto atau porto lu minus nih?
Kalau bisa pilih sih nggak dua-duanya ya, Nah, tapi kalau dipaksa banget mungkin gue lebih prefer portofolio gue minus, karena itu kan balik lagi itu minusnya yang gue percaya sementara aja. Karena yang gue pilih saham-sahamnya pun juga bukan yang asal. Terus mungkin karena balik lagi juga itu masih floating, jadi gue nggak merasa itu ending dari segalanya gitu. Sementara kalau bilang ngomongin dompet kosong itu kan berarti ya bahkan cash keras gue aja tuh nggak ada gitu ya, saking mungkin gue pakai untuk belanjain saham atau yang lain-lain. Gue nggak sih, gue lebih prefer di saham yang floating lossnya aja gitu, jadi gede. lu cukup manajemen resiko banget ya untuk batas lu beli portofolio tuh segini aja Iya gitu. betul. Tapi gue ada nih ya, teman gue tuh trading, dia tuh cuma beli satu portofolio aja, jadi kayak satu aset udah dialihinin aja dia di situ aja. Jadi kayak gue nanya kayak lu nggak beli yang porto lain atau yang apa gitu? Enggak, dia cuma gue satu army ini aja gitu, pasukan ini aja gitu. Lu menurut lu gimana tuh? Atau lu sendiri punya pandangan bahwa porto itu sebenarnya harusnya sama rata atau sesuai nih? Dari yang gue lihat ya, berdasarkan pengalaman dan orang-orang hebat di luar sana, gue lihat sih kayaknya mereka itu prefer untuk nggak langsung all in di dalam satu saham atau emiten gitu. Karena kan once si instrumen ini jatuh, ya mungkin semua uang yang kita invest jadi kayak jatuh banget gitu. Jadi mungkin lebih prefer kayak kita mencarin ke beberapa instrumen biar dan juga harus menurut gue ya kayak tipe sahamnya itu beda. Let's say kita satu di gold misalnya, terus nanti ada yang di energi gitu. Jadi mungkin kan ada satu momen di mana yang energi lebih diuntungkan, goldnya lagi turun atau kebalikannya Jadi gitu. kayak subsidi silang gitu Iya, ya. Jadi bisa kayak jadi subsidi di poin ini silang. si porto A lagi minus bisa ditutup sama si B. Betul. Si B bisa ditutup sama si C. Ya Iya, subsidi silang aja gitu. gitu. Gue jadi kepikiran Das ya, bahwa ketika lu bilang tadi porto itu harus macam-macam nih biar subsidi silangnya bisa saling nutupin kan kerugiannya. Nah, terus biar kita tahu nih porto ini layak untuk dipertahankan tuh gimana nih, Syah? Kadang kan gue mikir ya, kalau misalnya subsidi silang kayak gitu kan kita jadi cukup kompleks ya, tahu ini bahwa harus dipertahanin apa enggak atau harus kita jual aja gitu. Oke, mungkin kayak lebih ke manajemen resikonya gitu kali ya. Kalau gue pribadi sebetulnya investor atau trader yang agresif, tapi kalau gue harus ngasih saran buat teman-teman, mungkin secara let's say persentase minusnya gitu ya, mungkin bisa dimaksimalin di 10% dulu gitu untuk amannya gitu. 10% dari totalnya dari si portofolio Betul, itu ya. dari kalau gue sih dari masing-masing Ya, dari sahamnya. masing portonya betul. itu maksimal kerugian 10%. Itu maksimal nih ya. Maksimal. Jadi mungkin harus disiplin kayak ya udah gue kalau udah 10% gue cut gitu. Makanya kenapa untuk pilih instrumen itu tuh penting banget ya, jangan asal pilih, karena kan seharusnya kalau kita emang udah memilah dengan benar ya nggak mungkin lah semua sama minus 10% dan ya habis dong jadi duitnya gitu. Kalau 11% tetap lu cut atau 11% kan kalau buat kasih saran sih gue bilang cut. Karena disiplin, harus disiplin gitu. Even cuma 1% ya. Even cuma 1%, karena kan kita nggak tahu dalam 2 menit kemudian bisa jadi 15%. Aduh, gue ikut pusing tuh dengernya. Iya, makanya jadi harus disiplin deh. Dari 11% itu jadinya lu tetap bakal disiplin ya untuk lu berhentiin di situ ya. Kayak kata aja lah saran. Kecuali emang lu cukup berani ya. Iya, tapi resiko. Kalau misalnya kayak gitu berarti emang lebih baiknya tuh kayak macam-macam porto ya, dalam artian tuh lu nggak nyimpen di satu satu instrumen aja gitu aja. Lebih diverse ya sih, bener-bener menurut gua nyambung sih ya ke jawaban gue yang di awal-awal, kayak dalam investasi baiknya kita nggak cuman fokus di satu emiten, bahkan kalau bisa nggak cuman di saham gitu, kita juga perlu invest let's say di gold gitu, atau kalau mau lebih berani misalnya di kripto ya kita sesuaikan sih ya menurut gue sama tipe kita tuh atau sifat kita dalam trading tuh gimana sih. Kalau misalnya yang kayak yang penakut gitu ya, mungkin lu bisa investnya berarti bukan di kripto gitu ya.
bisa lebih di apa ya, reksadana misalnya. Sana. Reksadana yang lebih low risk gitu. Tapi balik lagi yang low risk itu low return. Jadi ada High risk, ya high iya return. high risk high return. Jadi ada sebab dan akibat gitu. Gue mau banyak kripto ini Syah, Nih, biar untungnya nah banyak gimana bener, tuh? berarti lu cocoknya main kripto gitu, kripto dan saham misalnya. Trading tiap hari ya. Tapi menurut gua tetap sih harus ada ya adalah aset yang lu stable gitu. Stable. Jangan semuanya simpen di aset yang kayak volatile banget karena itu kan lumayan bikin jantungan ya. Emas kayaknya lumayan oke sih itu ya. Iya, emas juga oke sih. Perihal tadi emas tuh, gue punya pertanyaan nih Syah buat lo. Let's say gue tuh punya 10 juta nih ya. Lu bisa kasih rekom buat gue nggak sih? Kita tuh, khususnya gue tuh untuk mulainya tuh membagi portonya tuh gimana tuh ya? Tepatnya gimana? Kalau bisa sih harapan gue tuh emang kayak subsidi silang gitu ya. Dalam artian kayak bisa saling menutupi. Soalnya itu kan kayaknya juga termasuk strategi dalam lo trading gak sih? Jadi kayak terkadang ada saham atau porto itu yang ya beda-beda gitu kan. Pasti strateginya beda-beda gitu. Kalau dari gue pribadi nih ya, menurut gue kita alokasinya bisa gini sih. Kalau lo emang tipe orang yang apa ya mau lebih low risk gitu ya, berarti lo bisa gedein di reksadana atau mungkin obligasi. Jangan lu gedein di saham atau kripto gitu karena itu kan benar-benar volatile. Atau bisa dibalik, kalau misalnya lu lebih gue berani kok orangnya, gue mau ambil resiko gede, berarti kan returnnya juga bisa gede dan lossnya juga bisa gede gitu. Ya udah lu bisa besarin persentasenya mungkin di let's say kripto 50% gitu. Nanti sisa 50% dibagi misalnya ke emas berapa persen, let's say emas 20%, 30% di reksadana gitu. Kalau yang tengah-tengah itu gimana? Soalnya kebanyakan kayaknya yang lebih aman di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, kayak berarti ngerasain untung tapi ya berani sedikit lah. Berani sedikit. Oke, berarti mungkin si saham atau kripto ini ya berarti lo ambil di 40%, 35% gitu. 40-35%. Gitu. Terus ya penting juga ya kita untuk memilih apa ya, instrumen-instrumen itu jangan yang apa ya, ketika terjadi A terus dua-duanya sama-sama turun, atau B dua-duanya, kalau dua-duanya sama-sama naik sih oke banget ya, cuman kayaknya kadang agak mustahil. Contoh kita bisa bilang kayak dolar sama emas itu kan lumayan berbanding terbalik ya. Ketika emas naik biasa USD lagi turun, kayak contoh lagi perang nih, emas naik banget terus USD-nya goyang-goyang gitu ya, nggak naik pesat kayak emas tapi juga nggak turun banget gitu. Terus juga kayak obligasi sama reksadana itu kan berbanding terbalik juga gitu. Dari cerita lu sendiri nih, dari rekomendasi lu tuh, kadang gue kepikiran ya, untuk umur-umur gue yang 20-an ini, yang 20 ke 30 tuh lebih baik gimana sih? Kayak pilih saham atau portofolionya tuh yang aman tuh. Secara Jadi, persentase gitu. Secara persentase dalam artian tuh, iya gue mau nabung nih via portofolio kayak gitu tuh. Menurut gue sendiri, kalau untuk kasih saran pasti mungkin gue bisa bilang kalau mau main saham ya di angka 60% maksimal. Dari total uang Dari yang total mau gue uang pakai. yang lu punya. Karena tapi ini kalau bisa uang dingin ya, jangan jangan uangnya beber semua uangnya gitu kan. Kalau kayak uang makan gue kalau uang juga. makan gue agak takutnya lu jadi nggak makan gitu. Jadi kayak ya mungkin lo harus manage itu juga lah ya, pinter-pinter manage kayak mila-mila gimana ngebedainnya gitu. Tapi kalau gue pribadi mungkin gue akan lebih berani. Jadi gue akan masuk saham tuh mungkin kayak 80%. 80%. Karena gue tipe yang agresif, tapi itu do your own reset. Oke. Kayaknya gue bakal nyoba sih 80%. Meskipun sebulan gue makan nasi orek ya. Yang penting makan. Yang penting makan aja. Iya. Oke. Terus kalau lu sendiri kan karena kayaknya udah cukup berpengalaman ya. Terus gue sering nih dengar teman-teman gue tuh ngomong kayak gini sih, kayak mending lu invest itu di porto yang blue chip gitu. Menurut lu sendiri nih
yang blue chip tuh emang beneran aman ya? Atau gimana tuh? Kalau aman sih menurut gue iya, karena kan so far kita bisa lihat dari history emang dia kalaupun apa ya, sahamnya lagi turun bukan yang turun banget dan nggak pernah naik, nggak juga, dia nggak pernah tidur lama gitu, pelan-pelan dia pasti naik. Jadi menurut gue untuk keamanan mereka aman. Tapi apakah lu harus invest semuanya di blue chip? Nggak juga, karena jadinya lu banyak miss opportunity di saham-saham lain. Let's say misal saham Konglo gitu, kayak kan ini yang lagi lumayan ngetren ya sekarang saham Konglo. Ketika lu udah nge-invest semua uang lu di blue chip kan, ya lu nggak punya peluru lagi gitu kan yang buat lu pakai untuk tembak ke si saham-saham Konglo yang sebenarnya bisa jadi suatu opportunity yang besar buat lu gitu kan, dalam mungkin gak usah bilang melipat gandakan gitu ya, menambah aset lu gitu kan, memperbesar sedikit aset lu gitu. Seenggaknya nambah peluru lu untuk iya, nambah peluru porto yang lain lagi ya. Benar. Jadi kalau untuk all in ke blue chip enggak menurut gue. Tapi apakah oke untuk lu pegang blue chip? Sangat oke. Berarti bisa jadi strategi untuk ini ya, subsidi silang. Betul. Jadi ya jangan kita lewatin aja. Bener, kayak lu suka banget nih subsidi silang ya. Pengennya disilangin terus. Sama kalau untuk emas juga ya, kayaknya kita juga jangan sampai yang all in banget juga ke emas, karena kan sekarang kalau gue lihat berita tuh kayaknya lagi banyak banget orang-orang yang gencar beli emas padahal emas udah lagi di lumayan peak ya gitu. Itu juga ya gue nggak bisa bilang salah juga ya 100%, karena gue nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, tiba-tiba emasnya naik lagi, nggak tahu juga gitu. Cuman maksudnya jangan all in juga di emas, karena ya ketika dia nanti mungkin let's say perang udah kelar gitu kan, belum tentu dia masih nanjak, bisa jadi dia sideways turun gitu. Jadi intinya sesuatu yang terlalu all in itu nggak baik. Jadi jangan sampai ikutan FOMO ya kita. Jangan FOMO banget orang juga. Beli emas, jangan-jangan emang sengaja tuh dia penjual emasnya biar naik emasnya dia. Itu dia makanya. Perihal tadi lu udah jelasin tentang subsidi silang itu, yang menurut lu gue suka banget subsidi silang tuh ya. Kayaknya emang subsidi silang tuh poin utama buat gue sih. Tapi menurut lu sendiri tuh ada nggak sih platform yang cocok untuk dari cara yang bisa lu rekomendasikan tadi itu? Menurut gua kita dari apa yang kita udah bahas, yang paling ngechecklist semuanya itu adalah Stockity. Karena apa ya, menurut gue sih Stockity ini tuh punya banyak banget ratusan aset hanya dalam satu app. Jadi kita nggak usah repot kayak ketika kita misal mau beli kripto, kita harus pindah ke aplikasi yang ada kriptonya. Terus ketika kita mau beli saham harus pindah lagi ke aplikasi yang jual saham gitu. Atau mau beli dolar, terus habis itu beli emas, iya benar. Itu kan kayak lumayan ribet ya kalau kita harus bolak-balik ganti-ganti app ya. Udah gitu, Stockity ini juga ada dual time frame. Jadi lo bisa mantau nih beberapa instrumen di satu layar gitu. Enak banget, mempermudah banget. Ini ya bisa ngeliat dua porto sekali. Betul, dua porto. Siapa tahu kan porto A-nya lagi minus, tiba-tiba porto B di waktu yang sama naik, kita kan jadi bisa take action juga gitu. Subsidi silang lagi silang lagi. Terus udah gitu dia juga real time gitu ya, apa grafiknya. Dan ada demo account, jadi kalau misalnya kita mau latihan itu juga mempermudah banget, gak perlu mungkin yang maksud apa ya, awal-awal trading kita masih takut untuk pakai uang sendiri, ya udah pakai demo account aja, belajar dulu gitu. Jadi selagi gue nabung untuk memulai modal gue, bisa belajar di demo account gak sih? Bener gitu. Ya intinya Stockity ini tuh bener-bener mempermudah kita para trader, apalagi trader-trader pemula. Teman-teman kalau misalnya ada yang baru mau mulai gitu ya trading di dunia pertradingan ini, cocok banget menurut kita untuk coba download Stockity. Ya jadi kalian bisa nanti belajar sendiri, pelajari fitur-fiturnya, nanti dari demo account siapa tahu pelan-pelan bisa jadi ke real account gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar, atau mungkin mau next kita bahas apa gitu, bisa boleh banget ya. Kita selalu nunggu nih. Kita selalu nunggu komentar dari teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya video kita bahas untuk hari ini. See you in next video. Bye bye. Bye kawan-kawan.